Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bilangan cacah, mata kuliah teori bilangan. Sebelum masuk ke materi, mari kita perkenalan dulu dengan anggota kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Afiana. Nama saya Revi Mariska Maharani. Perkenalkan, nama saya Laili Mufidatul Zakia. Selanjutnya kita masuk ke materi. Pengertian bilangan cacah. Bilangan cacah dapat didefinisikan sebagai 1. Himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 2. Himpunan bilangan asli ditambah dengan 0. Jadi, bilangan cacah harus bertanda positif. Himpunan bilangan cacah disimbolkan huruf C. C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, singkatnya bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Bilangan cacah biasanya disimbolkan dengan huruf C atau cacah ataupun W. Sehingga apabila kita ingin menuliskan himpunan bilangan cacah ataupun seluruh unsur bilangan cacah, kita bisa menuliskannya seperti ini, seperti dicontoh. Selanjutnya kita masuk ke operasi hitung bilangan cacah. Berikut ini beberapa operasi hitung bilangan cacah. Yang pertama adalah penjumlahan. Pasti kita sudah tahu kan ya dengan penjumlahan. Pada awalnya siswa belajar penjumlahan dengan menggunakan objek. Misalnya, jika 3 buah jeruk dan 4 buah jeruk yang diambil dari suatu keranjang buah, maka banyak jeruk yang terambil dari keranjang adalah penjumlahan 3 ditambah 4. Ide mengambil bersama dan menggabungkan merupakan makna dari penjumlahan. Adapun dalam hal ini, definisi pada bilangan cacah adalah jika suatu R memiliki R elemen dan himpunan S merupakan himpunan saling lepas, maka penjumlahan R dan S dinyatakan dengan R ditambah S yang merupakan elemen dari gabungan himpunan R dan S. Selanjutnya, dapat digunakan cara yang lebih praktis, yaitu dengan menggunakan penjumlahan bersusun, sebagaimana ditunjukkan berikut ini. 453 ditambah 226. 3 ditambah 6 sama dengan 9, 5 ditambah 2 sama dengan 7, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi, 453 ditambah 226 sama dengan 679. Selanjutnya, sifat-sifat operasi pada penjumlahan bilangan cacah. A. Bilangan cacah bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Makna dari sifat tertutup operasi penjumlahan pada bilangan cacah adalah jika suatu bilangan cacah dijumlahkan dengan suatu bilangan cacah, maka hasilnya merupakan bilangan cacah. Yang B, memiliki identitas penjumlahan yaitu 0. Identitas adalah jika suatu bilangan A dioperasikan dengan bilangan lain, misal B, dan hasilnya bilangan itu sendiri A, maka dikatakan sebagai identitas. Maka B sama dengan 0 ditambah B sama dengan B. Yang C, berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada operasi penjumlahan untuk sembarang bilangan cacah A, B, C berlaku A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Yang D, sifat kumulatif. Pada penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Operasi yang kedua yaitu pengurangan. Pengurangan dapat dipahami sebagai pengambilan suatu objek dari suatu kumpulan objek. Proses pengambilan atau pengurangan dapat dinyatakan sebagai kebalikan dari proses penggabungan atau penjumlahan. Jika dalam penjumlahan, jumlahnya dan salah satu penjumlahnya sudah diketahui, maka proses penentuan unsur penjumlahan yang lainnya menuntut operasi pengurangan. Oleh karena itu, dalam prakteknya, jika sebuah bilangan cacah
A dikurangi dengan bilangan cacah B menghasilkan bilangan cacah C. Dilambangkan A dikurangi B sama dengan C. Maka operasi bilangan yang terkait adalah B ditambah C sama dengan A. Pada operasi pengurangan tidak memenuhi sifat-sifat yang dimiliki oleh operasi penjumlahan, kecuali sifat tertutup. Selanjutnya, sifat-sifat pengurangan antara lain sebagai berikut. A. Operasi pengurangan tidak memenuhi sifat tertutup, sebab tidak setiap A dan B bilangan cacah menghasilkan A dikurang B bilangan cacah pula. Operasi pengurangan tidak memenuhi sifat pertukaran, sebab tidak untuk setiap A dan B akan berlaku A dikurang B sama dengan B dikurang A. Pengurangan A dikurang B sama dengan B dikurang A hanya akan dipenuhi oleh bilangan-bilangan yang sama, yakni A sama dengan B. Sifat-sifat yang C, operasi pengurangan juga tidak memenuhi sifat identitas, sebab kita dapat menentukan sembarang bilangan cacah A sehingga A dikurang 0 tidak sama dengan 0 dikurang A. Misalnya, A sama dengan 2, maka 2 dikurang 0 tidak sama dengan 0 dikurang 2. Sifat yang D, begitu juga operasi pengurangan juga tidak memenuhi sifat pengelompokan, sebab bisa diperoleh bilangan-bilangan cacah A, B, dan C sehingga menghasilkan ketidaksamaan. Dalam kurung A dikurang B dikurang C tidak sama dengan A dikurang dalam kurung B dikurang C. Contohnya, jika A sama dengan 8, B sama dengan 4, C sama dengan 2, maka nilai untuk pengurangan dalam kurung A dikurang B dikurang C sama dengan dalam kurung 8 dikurangi 4 dikurang 2 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Sedangkan nilai untuk pengurangan 8 dikurangi dalam kurung 4 dikurang 2 sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6. Sehingga jelas 2 tidak sama dengan 6. Ada juga beberapa macam konsep pengurangan pada bilangan cacah. Di antaranya, yang pertama konsep mengambil. Contoh, ada 9 telur di dalam kulkas. Jika 3 telur diambil oleh ibu, berapa banyak telur yang tersisa? 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Jadi, ada 6 telur yang tersisa di dalam kulkas. Konsep yang kedua yaitu konsep membandingkan. Contoh, Zahro memiliki 12 sosis, sedangkan Alik memiliki 5 sosis. Berapa lebihnya sosis Zahro dari sosis Alik? 12 dikurang 5 sama dengan 7. Jadi, Zahro mempunyai 7 sosis lebih banyak dari Alik. Konsep yang ketiga yaitu konsep menambahkan bilangan yang sesuai. Di dalam keranjang sudah ada 5 buah apel. Jika Vivi ingin mengisi keranjang tersebut dengan 10 buah apel, maka berapa banyak apel yang harus ditambahkan Vivi ke dalam keranjang tersebut? 5 ditambah berapa sama dengan 10. Jadi, 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Jadi, apel yang harus ditambahkan pada keranjang tersebut adalah 5 buah. Pengurangan bilangan cacah meliputi pengurangan bilangan 1 digit, pengurangan bilangan 2 digit dengan bilangan 1 digit, dan pengurangan multidigit. A. Pengurangan bilangan 1 digit dengan bilangan 1 digit dapat digunakan bantuan tongkat, lidi, sedotan, ataupun jari tangan. Yang B. Pengurangan bilangan 2 digit oleh bilangan 1 digit dapat digunakan hitung mundur atau melengkapkan sampai dengan bilangan yang dimaksud. Sebagai contohnya, 13 dikurangi 5 dapat diselesaikan dengan cara berhitung mulai dari angka 5 dan berhenti pada angka 13. Setiap kali berhitung 1, jari ditekuk 1 dan banyaknya jari yang ditekuk merupakan hasil dari pengurangan yang dimaksud. Yang C. Pengurangan multidigit.
Untuk mengilustrasikan pengurangan dapat digunakan benda konkret, sebagaimana pada penjumlahan. Model untuk pengurangan bilangan 2 digit dikurangi bilangan 2 digit dapat digunakan tongkat ataupun pengurangan bersusun yang dapat dilakukan berdasarkan nilai tempatnya. 3. Perkalian. Untuk bilangan cacah R dan S, hasil dari R dan S adalah jumlah S sebanyak R kali. Hal ini ditulis sebagai R dikali S sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S dan seterusnya sebanyak R. Algoritma atau urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara logis dan sistematis menggunakan perkalian bersusun. Untuk perkalian 3 kali 145 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kalikan 5 dengan 3. Tuliskan 5 pada digit satuan dan 1 puluhan pada digit puluhan, seperti tampak pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, 4 dikalikan 3 sehingga diperoleh 12. Sisa 1 puluhan pada pengerjaan sebelumnya ditambahkan pada 12, sehingga diperoleh 13. Dan ditulis 3 pada digit puluhan dan menyimpan 1 pada digit ratusan. Pola itu dilanjutkan sehingga diperoleh hasil 435. Proses tersebut dapat diamati di bawah ini. 145 dikali 3. Caranya, 5 dikali 3 sama dengan 15. 5 ditaruh di satuan dan 1 disimpan. Selanjutnya, 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, karena tadi menyimpan 1, jadi ditambahkan. Maka hasilnya 13. 3 ditaruh di puluhan dan 1 disimpan. Selanjutnya, 1 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 1 yang disimpan tadi. Jadinya 4. Dan hasilnya adalah 435. Sifat-sifat operasi perkalian bilangan cacah adalah sebagai berikut. 1. Operasi perkalian pada bilangan cacah bersifat tertutup. 2. Ada unsur identitas pada perkalian. 3. Berlaku sifat komutatif pada operasi perkalian seperti A dikali B sama dengan B dikali A. 4. Berlaku sifat asosiatif pada operasi perkalian seperti A dikali dalam kurung B kali A tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C. 4. Pembagian. Operasi pembagian pada dasarnya merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Jika sebuah bilangan cacah A dibagi bilangan cacah B menghasilkan bilangan cacah C, dilambangkan dengan A dibagi B sama dengan C. Maka, konsep perkalian yang bersangkutan adalah C dikali B sama dengan A. Operasi pembagian pada dasarnya juga merupakan suatu proses pencarian tentang bilangan yang belum diketahui, karena bentuk pembagian dapat dipandang sebagai suatu bentuk operasi perkalian dengan salah satu faktornya belum diketahui. Sebagaimana operasi pengurangan, maka operasi pembagian juga tidak memenuhi sifat komutatif atau pertukaran, asosiatif atau pengelompokan, identitas, dan juga tidak memenuhi sifat distributif atau penyebaran, akan tetapi memenuhi sifat tertutup. Operasi pembagian dalam bilangan cacah memiliki beberapa sifat seperti yang tertera di bawah ini. Untuk semua bilangan bulat P, Q, dan R berlaku sifat-sifat 1. Pembagian bilangan 0. 0 dibagi P sama dengan 0. 2. Pembagian dengan bilangan 1. P dibagi 1 sama dengan P. 3. Distributif perkalian terhadap penjumlahan, satu sisi. Buka kurung Q ditambah R tutup kurung dibagi P sama dengan buka kurung Q dibagi P tutup kurung ditambah buka kurung R dibagi P tutup kurung. 4. Distributif perkalian terhadap pengurangan, satu sisi. Buka kurung Q ditambah R tutup kurung dibagi P sama dengan buka kurung Q dibagi P tutup kurung ditambah buka kurung R dibagi P tutup kurung. Untuk semua bilangan A, B, C, P, I, dan R berlaku sifat-sifat 1. Buka kurung A dibagi B tutup kurung dibagi C sama dengan A dibagi buka kurung B dikali C tutup kurung. Syarat B faktor dari A dan C faktor dari B. Contoh soal, misal A sama dengan 12, B sama dengan 6, C sama dengan 2. Buka kurung 12 dibagi 6 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 12 dibagi buka kurung 6 dikali 2 tutup kurung. 2
2 dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 12. 1 sama dengan 1. 2. A dibagi B sama dengan A per C dibagi B per C. Syarat B faktor dari A, C faktor dari B. Contoh soal. Misal A sama dengan 12, B sama dengan 6, C sama dengan 2. 12 dibagi 6 sama dengan 12 per 2 dibagi 6 per 2. 2 sama dengan 6 dibagi 3. 2 sama dengan 2. 3. Buka kurung A bagi B tutup kurung bagi C sama dengan buka kurung A dibagi C tutup kurung dibagi B. Syarat B dan C faktor dari A. Contoh soal. Misal A sama dengan 12, B sama dengan 4, C sama dengan 3. Buka kurung 12 dibagi 4 tutup kurung dibagi 3 sama dengan buka kurung 12 dibagi 3 tutup kurung dibagi 4. 3 dibagi 3 sama dengan 4 dibagi 4. 1 sama dengan 1. Sifat distributif pembagian terhadap penjumlahan. Buka kurung A ditambah B tutup kurung dibagi C sama dengan A per C ditambah B per C. Contoh soal. Misal A sama dengan 12, B sama dengan 6, C sama dengan 2. Buka kurung 12 ditambah 6 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 12 per 2 ditambah 6 per 2. 18 dibagi 2 sama dengan 6 plus 3. 9 sama dengan 9. 5. Sifat distributif pembagian terhadap pengurangan. Buka kurung A min B tutup kurung dibagi C sama dengan buka kurung A per C tutup kurung min buka kurung B per C tutup kurung. Contoh soal. Misal A sama dengan 12, B sama dengan 6, C sama dengan 2. Buka kurung 12 min 6 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 12 per 2 min 6 per 2. 6 dibagi 2 sama dengan 6 dikurangi 3. 3 sama dengan 3. Dalam operasi bilangan cacah, pembagian juga memiliki dua konsep, yaitu yang pertama adalah konsep partisi, di mana proses untuk menemukan hasil pembagian 46 dibagi 2 diilustrasikan memiliki 40-an dan 6 satuan. Kemudian 40-an tadi dipisahkan ke dalam 2 tempat sehingga tiap-tiap tempat berisi 20-an. Begitupun dengan 6 satuan dipisahkan ke dalam 2 tempat sehingga tiap-tiap tempat berisi 3 satuan. Sehingga pada akhirnya masing-masing kelompok memiliki anggota 20-an dan 3 satuan. Jadi hasil dari 46 dibagi 2 sama dengan 23, yaitu 20-an dan 3 satuan. Dan yang kedua adalah konsep pengukuran atau juga biasa disebut pengurangan berulang sehingga sisanya 0. Misalnya 8 dibagi 2 sama dengan 8 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2. Hasil dari pembagian tersebut adalah jumlah pengulangan angka yang dikurangkan. Pada contoh di atas, hasilnya adalah 4. Seperti halnya di dalam operasi pengurangan bilangan cacah. Di dalam operasi pembagian ini juga tidak berlaku sifat-sifat pertukaran, identitas, pengelompokan, dan distributif. Adapun sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Operasi hitung bilangan cacah antara lain penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama yaitu A. Sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif merupakan sifat pertukaran. Sifat komutatif memudahkan dalam menyelesaikan operasi penjumlahan dan perkalian dengan menukarkan letak bilangannya dan hasil pertukaran tersebut, maka didapat rumus komutatif sebagai berikut. Yang pertama, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua, A dikali B sama dengan B dikali A. A. Penjumlahan 1. 8 ditambah 9 sama dengan 9 ditambah 8. Hasilnya sama, 17. 2. 20 ditambah 30 sama dengan 30 ditambah 20. Hasilnya sama juga, 50. Sama. Yang B, perkalian 1. 5 dikali 8 sama dengan 8 dikali 5.
hasilnya 40. Yang kedua, 10 dikali 11 sama dengan 11 dikali 10, hasilnya 110. Selanjutnya, B. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif merupakan sifat pengelompokan. Sifat asosiatif memudahkan dalam menyelesaikan operasi penjumlahan dan perkalian dengan cara memilih dan pengelompokan bilangan yang dijumlahkan atau yang dikalikan. Dari hasil pengelompokan tersebut, maka didapat rumus asosiatif sebagai berikut. Jika A, B, dan C adalah bilangan cacah, maka berlaku buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Yang kedua, buka kurung A dikali C tutup kurung ditambah C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Contohnya, A penjumlahan buka kurung 25 ditambah 21 tutup kurung ditambah 75 sama dengan 25 ditambah buka kurung 21 ditambah 75 tutup kurung. 46 ditambah 75 sama dengan 25 ditambah 96. 46 ditambah 75, 121. 25 ditambah 96, hasilnya 121. B. Perkalian. 5, buka kurung 5 dikali 17 tutup kurung, dikali 2, sama dengan 5 dikali buka kurung 17 dikali 2 tutup kurung. 5 dikali 17, 85. Dikali 2, sama dengan 170. 5 dikali 17 dikali 2 sama dengan 34. 5 dikali 34 yaitu 170. Selanjutnya yaitu C. Sifat distributif. Sifat distributif merupakan sifat penyebaran. Sifat distributif ini mempermudah dalam melakukan perkalian dengan bantuan operasi penjumlahan dan pengurangan. Sifat ini berlaku pada operasi berikut. A. Operasi perkalian terhadap penjumlahan. Jika A, B, dan C bilangan cacah, maka berlaku A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung, sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung. Contohnya, 8 dikali buka kurung 10 ditambah 15 tutup kurung sama dengan buka kurung 8 dikali 10 tutup kurung ditambah buka kurung 8 dikali 5 tutup kurung. 8 dikali 15 sama dengan 80 dikali 40. 15 tersebut hasil dari 10 ditambah 5. 80 hasil dari 8 dikali 10. 40 hasil dari 8 dikali 5. Hasilnya 8 dikali 15 sama dengan 120. Sama dengan 120 dari 80 ditambah 40. B. Operasi perkalian terhadap pengurangan. Jika A, B, dan C bilangan cacah, maka berlaku A dikali buka kurung B dikurangi C tutup kurung, sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikurangi buka kurung 4 dikali 4 tutup kurung. 4 dikali 13 sama dengan 68 dikurangi 16. 4 dikali 13 hasilnya 52. 68 dikurangi 16 hasilnya 52 juga. Selanjutnya yaitu D. Unsur identitas. Unsur identitas merupakan suatu bilangan. Jika dijumlahkan atau dikalikan dengan bilangan lain, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri.
A. Unsur identitas pada operasi penjumlahan adalah bilangan 0. Jika A adalah bilangan cacah, maka berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Contohnya, 25 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 25 sama dengan 25. B. Unsur identitas pada operasi perkalian adalah bilangan 1. Jika A adalah bilangan cacah, maka A berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Contohnya, 20 dikali 1 sama dengan 1 dikali 20 sama dengan 20. Materi selanjutnya yaitu urutan bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bagian dari bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah merupakan gabungan dari angka 0 dan bilangan asli. Urutan bilangan cacah dari yang terkecil antara berikut: 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.